Hai internet, apakah kalian lagi nyari Android yang kenceng, layar OLED, kameranya yang bagus, charging bawaan yang cepat, NFC, dan yang paling penting harganya yang semakin ramah di kantong? Ini jawaban saya. HP yang ada di tangan saya ini adalah P30, non-pro, non-light. HP ini sudah saya pakai selama 1 tahun sebagai daily driver saya dengan experience yang menyenangkan. Mulai dari desain yang keren dengan warna breathing crystalnya dan framenya yang metal bikin HP ini semakin enak untuk digenggam. Buat saya ini nggak malu-maluin kok kalau dibawa ke tongkrongan. Di samping itu, layar yang berukuran 6,1 inch beresolusi Full HD Plus dengan panel OLED ini memiliki kualitas yang oke banget. Apalagi sudah didukung HDR10 yang buat multimedia makin menyenangkan. Sayangnya, untuk sebagian orang yang suka layar Edge, hal tersebut absen di P30. Untuk audio, sayangnya speakernya masih mono ya, tapi suara yang dihasilkan bulat dan enak didengerin lama-lama. Apalagi kalau diaktifin fitur Dolby Atmos-nya ketika kalian gunain headset. Untuk performa, P30 ini dibekali chipset High Silicon Kirin 980 dengan fabrikasi 7 nanometer seperti kakaknya P30 Pro. Antutu yang bisa dihasilkan sekitar 400 ribuan dengan ditemani RAM sebesar 8 GB dan storage sebesar 128 GB. Untuk OS-nya berada di Android 10 dengan MIUI 10.1.0 dan security patch terakhir di 1 Januari 2021 sampai video ini dibuat. Sensor-sensornya juga udah tergolong lengkap kok. Untuk game PUBG mentok di HDR Extreme dan Smooth Extreme. Pengalaman bermainnya enak, smooth juga kok. Cuma untuk sebagian orang yang suka ngegame kayak saya, layar ini tergolong kecil sih. Setelah bermain dengan settingan HDR Extreme plus brightness di 50%, berdasarkan data di AIDA suhunya mencapai 41 derajat. Satu game selama 16 menit memakan konsumsi daya sebesar 4%. Baterainya yang hanya 3650 mAh ini memang kelihatan kecil tapi bisa kok dipakai untuk daily driver dengan penggunaan normal dan game tipis-tipis. Kalau lowbat, charging di P30 ini sudah kenceng kok, karena sudah support sampai 22,5 watt. Yang pengalaman saya mencapai 50% cuma butuh waktu 30 menit aja. Kita masuk ke bagian kamera, setup ketiga kamera P30 adalah sebagai berikut. Kamera utama sebesar 40 megapiksel dengan PDIF, kamera kedua 8 megapiksel untuk telefoto dan OIS yang punya 3 kali optical zoom. Kamera ketiga 16 megapiksel untuk ultrawide. Kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Menurut info yang saya dapat, Leica ini bekerja sama dengan Huawei untuk merancang optik agar hasil kualitas fotonya sesuai dengan yang Leica harapkan. Kira-kira gitulah singkatnya. Kalau saya salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar ya. Dari kualitasnya di luar ekspektasi saya. Sangat detail, kualitasnya juga oke banget. Autofokusnya cepet, night mode-nya yang bikin saya nggak habis pikir karena bisa buat hasil fotonya jadi seterang ini. P30 1080 30 fps
Stabil sih. P30 1080p 30 fps, kamera depan kelihatannya zoom banget sih. Kalau dari perekaman video yang paling saya suka, P30 ini bisa ganti dari zoom ke wide tanpa harus stop recording. Keren sih ini. Fitur-fiturnya itu aja. Belum selesai dong. Walau dulu bukan flagship tertinggi kayak kakaknya si P30 Pro itu, tapi P30 ini sudah mendukung HML untuk connect ke TV, NFC pastinya, Wi-Fi bridge yang bisa sharing Wi-Fi ke device lain, reverse charging, walau saya saranin jangan sering-sering ya, karena baterainya kecil, haptic keyboard yang nyaman, under display fingerprint yang cepat, sampai aksesoris bawaan yang kualitasnya top. Hal-hal tambahan inilah yang sering banget saya gunain untuk ningkatin experience selama 1 tahun menggunakan P30. Kita tiba di kesimpulan dari pertanyaan awal. Menurut saya, P30 ini adalah Android yang sangat worth it dipakai di tahun 2021 dengan segala kelebihan yang dimilikinya. Tapi P30 ini kurang cocok untuk kalian yang suka ukuran layar gede, Edge, Super AMOLED, sampai baterai badak. Jadi gimana? Apakah kalian makin tertarik atau malah jadi mikir-mikir lagi untuk beli P30? Kalau video ini berguna, tolong di like dan di subscribe. Kalau enggak, ya udah dislike aja nggak apa-apa. Sorry kalau ada kesalahan kata atau informasi. Terakhir, thank you and see you. Bye.